Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali walaupun ya tidak melalui pembelajaran di kelas kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat semua, tidak terkena dari virus corona, kemudian juga bisa melakukan segala aktivitas kita. Baik, karena kita tidak bisa bertemu di kelas, maka saya sengaja membuat video ini untuk nanti kalian pelajari, kemudian juga kalian praktekkan gitu ya. Jadi walaupun negara kita sedang berduka, bahkan hampir-hampir seluruh dunia karena terkena pandemi dari corona, dari virus corona, ya dibilang takut, ya takut, dibilang tidak, ya tidak. Yang penting kita berusaha berikhtiar, artinya meminimalisir agar tidak terkena itu. Seperti stay at home, kita di rumah saja, kemudian juga jaga jarak dengan orang lain. Nah, ini adalah penting. Kemudian juga jaga kesehatan kemana-mana kalau apa, atau mungkin kalau terpaksa sekali keluar, kita pulang itu bisa segera cuci tangan, kemudian juga bisa mandi kayak gitu ya. Semoga kita semua ya bisa terbebas, kemudian juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Setelah itu ya kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita yang sempat terhenti kayak gitu ya. Baik, para mahasiswa sekalian yang saya cintai, maka dengan ini mudah-mudahan kita bisa tetap belajar ya, walaupun stay at home ya. Jadi kalau hanya rebahan dan lain sebagainya kan juga tidak enak, akan membuat kita bosan. Makanya kita tetap juga beraktivitas ataupun juga melakukan kreasi-kreasi kita, atau juga kita bisa melakukan hobi kita yang selama ini belum sempat dilakukan ya. Itu baik. Untuk materi kali ini, nanti saya akan memberikan materi mengenai pembuatan tabel di Microsoft Word yang Office 2016. Ya sama aja, artinya kalau nanti menggunakan Office yang 2007, kemudian 2010 atau 2013 sama, hanya ada beberapa poin yang berbeda, tetapi itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi sama saja, yang penting tetap belajar begitu. Jadi itu, setelah ini nanti kalian bisa mendengarkan, kemudian menyaksikan, setelah itu mempraktekkan videonya di rumah. Semoga nanti ya kita bisa bertemu kembali ya. Mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa bertemu lagi di kelas ya. Ya kalau tidak ya mungkin tetap belajar online kayak gitu ya. Oke, selamat mendengarkan, selamat memperhatikan. Segera kita mulai ya proses pembelajaran online-nya, yaitu menggunakan ini Microsoft Office 2016 dengan materinya membuat tabel begitu ya. Maka tentunya diawali kita dengan membuka programnya dulu, membuka softwarenya dulu dengan klik yang ada di bawah sini, Word 2016. Kemudian kita tunggu beberapa saat, dia nanti akan muncul begitu. Nah, ini kemudian kita pilih yang blank dokumen yang belum ada materinya. Nah, pada posisi ini nanti sebelum kita membuat tabel, yang patut kita perhatikan yaitu adalah kita membuat tabel bentuknya yang bagaimana. Maksudnya adalah misal ini ya, misal ini adalah daftar hadir mengajar dosen gitu. Nah, pada posisi ini maka dia ya ini adalah berbentuk portrait, artinya apa? Tegak begitu. Nah, beda dengan yang satunya. Yang satunya ini ya, oke, saya tunjukkan. Yang satunya ini berbentuk landscape. Nah, demikian ya.
daftar hadir kuliah mahasiswa. Jadi ini bentuknya lebar atau istilahnya rebahan bahasa kerennya. Jadi ini adalah bentuknya landscape ya, bentuknya landscapes. Nah, mengapa kok harus kita perhatikan? Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya keliru, misalnya tabelnya bentuknya landscape ya, terus kemudian kita atur dalam bentuk portrait, maka kita nanti akan kesulitan untuk mengaturnya. Berarti kan kita harus main geser-geser begitu ya. Makanya kita tentukan dulu, misalnya saya pilih yang portrait ya, berarti kita ke layout, setelah itu margin, kemudian custom margin di sini. Nah, sini bentuknya orientasinya kita atur dulu. Top margin sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Ini ya apa ya, enaknya kasih 2 aja lah ya. Kasih 2. Kemudian ini juga tidak apa-apa, contoh aja ini. Ya, setelah itu papernya kita A4 atau nanti bisa folio. Kalau folio di sini ada enggak kira-kira? Di sini tidak ada folio, maka kita buat sendiri ya. Nah, kita buat A4 aja ya karena ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka kita bisa buat sendiri. Yang height-nya ini kita buat 33 gitu ya. Kita buat 33. Ini untuk papernya, kemudian kita oke, nanti akan ketemu bahwa ininya ukurannya adalah untuk kertas folio. Kalau A4 nanti di sini adalah yang ini apa? Ukurannya 20 ya kayak ini, 21 cm 29,7. Kalau di kertas folio nanti yang bawah adalah yang height-nya, tingginya itu adalah 33 gitu. Nah, kita akan buat misalnya di sini daftar hadir mahasiswa. Oke, kita pilih yang portrait ya. Contoh saja ini. Misalnya, maka kita ketik di sini dulu. Daftar hadir mahasiswa. Kemudian kita tengahkan. Contoh saja, jadi nanti saya tidak terlalu ribet ya. Nah, ini saya contohkan itu berapa kolom, berapa ini daftar mengajar ya. Nah, berapa kolom, kemudian berapa row. Nah, yang patut diperhatikan di sini nanti kita berikan. Kolomnya berapa? 1, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi ini ada, kita buat yang sederhana dulu. Makanya saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6 atau 10. Nanti kalau 10 oke, langsung kita buat 10. Tapi kalau saran saya mending kita buat 6 aja, kolom besar gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita buat 6 kolom. Jadi kolom itu adalah yang ke kiri ke kanan. Kemudian kalau yang ke bawah itu berarti yang nanti adalah row-nya ya, row-nya. Oke. Dapat di sini, kemudian insert tabel, tadi ada berapa? 6 ya, 6. Untuk yang ke bawah kita buat aja 5. Nah, jadi ini bisa menggunakan ini ya, atau insert tabel. Jadi maunya berapa? Misalnya ke sana 6, kita tulis di sini. Atau yang paling bawah misalnya berapa? 30 boleh. Jadi dia nanti langsung banyak ya. Tapi yang sederhana kita buat ini dulu. Nanti saya ajarkan bagaimana cara menambah sekalian. Jadi 6 tabel. Kemudian bawah kita pakai 5 aja. Pakai 5 aja begini. Oke. Nah, setelah itu kita tulis ini misalnya. Nomor. Ya. Nama mahasiswa. Nah, walaupun tadi di situ contohnya
absen dosen, tapi kita buat yang ini. Semester. Ya, semester. Ini ada kesalahan. Kemudian mata kuliah. Setelah ini di sini tanggal, kemudian tanda tangan, di sini keterangan. Oke ya, kayak gini. Nah, yang patut diperhatikan di sini ada 3 hal. Yang pertama tanda semacam itu, jadi ada garis ke kiri dan ke kanan di sini. Nah, di sini ya. Nah, oke. Garis ke kiri dan ke kanan, panah maksudnya. Ini adalah untuk memindahkan. Jadi untuk memindahkan atau menggeser. Misalnya saya klik ya. Oke, gini. Nah, ini berarti adalah untuk menggeser ke kiri atau ke kanan. Itu poin yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian ada warna panah hitam. Ini di sini lihat sikat nomor ya, panah hitam kecil. Di sini adalah untuk menggunakan untuk ngeblok ya. Kemudian saya klik, ada garis lap-lapnya ini, kursor. Ini adalah kita bisa menggunakan untuk memindahkan atau untuk memulai mengetik gitu ya. Yang ini 1. Oke, sini 2. Klik lagi untuk memindah dari satu tabel itu bisa menggunakan tab atau diklik ya. Jadi ada 3 hal itu yang bisa atau patut diperhatikan untuk ini. Nah, kemudian oke, kita buat berapa ya? 1 ke bawah, 2, 3, 4. Berarti kita buat 4, ini kita inginnya buat 5 misalnya, maka ini bisa kita tambah dengan cara klik yang sini ya, klik. Nah, kemudian kita enter, dia akan nambah. Atau caranya pada posisi ini kursor kita lakukan di sini, kemudian kita tab, maka dia akan nambah gitu ya. Jadi ini menambah secara manual, tidak harus kita otomatis yang di sini tadi gitu. Setelah itu contoh nama mahasiswa. Nama mahasiswa misalnya Ramawijaya gitu ya. Semesternya 2. Mata kuliahnya apa? Saya ICT ya. Nah, di sini ini kan masih terlampau lebar ya. Terlampau lebar. Berarti tanda tangannya mestinya untuk 1 bulan misalnya. Ini saya hapus dulu, cut saja. Ini bisa saya geser, cut saja. Nah, ini semester juga gitu, bisa kita geser. Ya. Kemudian ini juga gitu, bisa kita geser. Mata kuliahnya bisa lebih drop down, ya. Nah, dan sini ini misalnya 1 bulan berapa? 4 ya, atau 5 lah. Oke, kita bagi menjadi 5. Caranya gimana? Jadi untuk menambah bisa cara manual, nanti kita menggunakan yang namanya layout ya, layout draw table di sini, draw table. Berarti berapa? 5 kan? Nah, 5 ada 5. Cuman cara ini ya kalau nambah 1 sih enggak masalah. Tapi kalau misalnya 5 lebih baik jangan gunakan ini. Kenapa? Untuk jaraknya itu kadang itu kan kita harus mengaturnya ini. Nah, ya misalnya ini, kita klik kalau mau keluar lagi. Nah, ini kan harus diatur. Nah, ini kan perlu waktu gitu ya. Nah, ini bisa kita hapus dengan menggunakan eraser atau undo, jadi tidak masalah sih. Nah, keliru. Nah, ini ke bawah, ini untuk menghapus secara manual. Kita klik lagi layout, kemudian eraser. Atau ini aja lah, saya undo saja, undo pada posisi ini. Nah, undo saja biar cepat ya. Nah, kemudian kalau ingin menambah, maka
kita bisa menggunakan yang namanya ini split cell ya, split cell ini berapa, kita tinggal ini minta berapa dan 5 ya, 5. Oke, split cell ini 5, kita kasih 5 kolom, berarti kiri kanan, row itu bawah. Nah, ini sudah, dan ini sudah sesuai dengan kita tinggal minggu pertama, 2, 3, 4, 5. Jadi itu ya. Misalnya ini perlu ke bawah juga, ini bisa kita ini blok, saya pindahkan ke bawah ya, karena ini oh iya, enggak usah deh. Ya. Jadi itu ini yang sederhana, jadi bisa gitu. Jadi itu cara membuat tabel yang sederhana begitu. Jadi itu. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi, misalnya kalau ingin garisnya berbeda, bagaimana? Bisa. Di sini ada macam-macam garis ya. Jadi kalau kita di luar, maka desain sama layout tidak ada ya. Ya kayak gini. Kalau kita di dalam, kursor yang di dalam, maka ini desain sama layoutnya ini akan ada begitu ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis garisnya. Kalau mau ingin ini bisa, atau mungkin no border, oke. Contohkan misalnya kita pakai draw, nah kita dikasihkan di bawah ini, maka dia tidak akan ada di yang sebelah ini. Nah, kita lihat di ini saya tambah quick print ya. Nah, di pojok ini untuk mempermudah ngelihat. Sorry, quick print preview aja. Nah, ini ya, quick printnya saya hilangkan. Nah, print preview. Nah, di sini tampilannya akan hilang, ya, tampilannya akan hilang gitu. Nah, atau jenisnya kita kasih deh bordernya yang asik gitu, misalnya, atau mau yang tebal. Ada macam-macam di sini yang tebal. Ini dah. Nah, misalnya ini kita jadikan layout through table. Nah, dia akan tebal. Kita coba lagi, saya undo. Bisa enggak? Oke. Tahu, nah, itu contohnya. Misalnya ini dengan ketebalannya yang lebih, nah bisa ini bisa dikasih ketebalan yang lebih. Nah, begitu. Jadi bisa. Nah, ini tergantung juga. Misalnya mau baris yang ini mau tebal, oke. Contoh saja. Secara manual. Artinya ketebalannya ini lebih daripada garis yang lain gitu. Nah, itu untuk dasar-dasarnya ya. Kemudian tadi kan kita sudah bentuk portrait ya, bentuk portrait. Nah, bagaimana kalau bentuknya kemudian itu landscape? Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya saya buat ini daftar hadir ya. Ini kalau ini adalah daftar tugas ya. Buat kalian yang sudah mengirimkan tugas kedua, saya ucapkan terima kasih ya. Ini masih tugas pertama. Yang belum ya segera saja. Biar nanti dapat nilainya kayak gitu. Nilai untuk tugas itu akan saya hitung gitu. Nah, maka kita buat lagi misalnya new ya, di sini new, kita buat new blank dokumen, kemudian portrait. Bentuknya jadi landscape, kita buat landscape. Ini kita buat 2 saja. 2 1
juga nggak masalah. Ya, tergantung sih ini juga. Nah, bentuknya landscape. Nah, berarti dia nanti akan melebar. Ini contohnya. Nah, kita ya, daftar hadir kuliah contohnya. Daftar hadir kuliah. Ini aja untuk di atas, kita Ctrl E. Nah, itu ada berapa kolom itu misalnya. Nah, dari sini misalnya kita hitung 1, 2, 3. Ini kan banyak. Kita hitung satu saja lah. Nah, sampai sini kita hitung 1. Kemudian di sini misalnya, oke, kita hitung 1, 2, 3. Ini tugas harian keaktifan. Ini aja. Bukan ini yang depan ini. Nah, ini yang hadir ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kolom. Kemudian yang satu nanti kita buat belakangan saja. Kenapa? Nanti terlampau rumit kalau kita buat, akan terlalu banyak. Berarti kita buat 5 aja kolomnya. Kalau ke bawah nanti bisalah mengikuti. Kita ke insert tabel, ini kita buat 5. Gini. Kalau besar ya, enggak. Biar nampak. 1, 2, 3, 4, 5. Isinya apa di situ? Ada nomor, ya. Kemudian nama, ada NIM. Nah, di sini distribusi kuliah ke tanggal. Nah, di sini nanti ada jumlah. Nah, ini nama bisa kita geser, ya, nama bisa kita geser. Nomor ya, bukan nama. Nama juga bisa kita geser. NIM misalnya, ini juga bisa kita geser. Dikit, nggak perlu banyak-banyak. Nomor juga bisa. Jumlah ini bisa kita geser. Nah, ini kalau kita buat maka akan rumit, maka kita bantu dengan split cell tadi. Layout, kemudian jenis split cell berapa? Ada 16. Ini untuk 16 kali pertemuan. Berarti begini, 16, 7. Nah, makanya kita hitung di sini 1, 2. Kalau ingin cepat, maka kita bisa menggunakan yang atas ya, begini. Set. Apa? Tadi. Oh ya. Ada di sini. Pakai file numbering bisa. Tapi tidak kelihatan, maka ini bisa left indentation. Ini kita kasih 2 atau 3. Biar nanti dia posisinya di tengah. Nah, kalau kurang ya tambah lagi 1 lah misalnya. Jadi kita tidak perlu ngetik. Kemudian yang sini juga gitu, ke bawah misalnya pada 4 kita cukup pakai ini. Nah, kalau misalnya di pinggir, maka kita bisa tengahkan di sini 0,2 atau 0. Nah, di sini maka bisa. Nah, bagaimana ini nomor, nama, NIM, ini kan istilahnya. Nah, ini kita blok kita seret dengan ini yang warna hitam, ini untuk ngeblok ya. Kemudian di sini bisa merge cell itu adalah untuk menggabungkan. Nah, merge cell ini juga untuk menggabungkan 1, 2, 3, menggabungkan row. Nah, ini juga 3. Nah, tetapi akibatnya kalau kita merger, ya kita gabung, maka ini kan ada di atas. Bagaimana untuk menengahkannya? Nah, kita pakai ini aja. Like center di sini ada. Oke. Nah, sini. Ini kalau mau nambah ke bawah ya monggo. Tadi cukup diletakkan di sini. Nah, kursor di luar garis yang paling bawah, kemudian di enter. Nah, begini. Dia sudah otomatis nanti
nambah gitu. Baik, ini penjelasan saya mengenai pembuatan tabel di Microsoft Office 2016 ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan bisa di bawah kalian buat namanya siapa, nama aslinya siapa, kemudian pertanyaannya siapa. Nanti akan saya jawab dengan menggunakan video, dengan membuat video, atau nanti pada waktu pertemuan di kelas, maka itu bisa jawab gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap stay at home, ya, jaga jarak 1 meter minimal. Ya, kalau terpaksa keluar maka cuci tangan, ganti baju, sekalian mandi sekalian. Oke, semoga kita semua bisa lepas dari epidemi corona ini. Terima kasih sudah nonton. Ya, tentu saja jangan lupa subscribe, itu sebagai tanda hadirnya. Ya, kemudian nanti dikirimkan ke saya gitu kalau berarti Anda sudah menyimak perkuliahan online ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.